Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan perkataan, terlebih dalam tindakan, agar nama-Mu, nama Yesus dimuliakan. Banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Matius 21, ayat 42-43, 45-46. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, perkataan Yesus, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Ayat tersebut tepat sesuai Mazmur 118 ayat 22-23. Jauh sekali sebelum kelahiran Yesus, Allah dalam rupa manusia. Bukankah itu berarti keberadaan manusia Yesus, manusia Allah, menggenapi perkataan-perkataan Allah yang adalah roh, tidak kelihatan, seperti angin, pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi seisinya? Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, tukang-tukang bangunan adalah ahli-ahli bangunan. Karena tukang sama dengan ahli, benarkah? Tukang masak artinya ahli masak. Sehari-hari kerjanya masak. Tukang cuci artinya ahli nyuci. Sehari-hari kerjanya nyuci. Tukang masak maupun tukang cuci, keduanya benar-benar tahu dan mengerti, serta bisa memasak maupun mencuci apa saja. Begitukah? Begitu juga halnya dengan tukang bangunan. Ia tahu dan mengerti, serta bisa membuat bangunan apa saja. Lalu, mengapa dan apa maksud Yesus berkata, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru"? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, ternyata maksud Yesus berkata hal batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan adalah hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Apa dan siapakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah sukacita dan damai sejahtera seluruh manusia, bahkan setiap manusia, yaitu Yesus Kristus, Allah dalam rupa manusia. Bersama kita dengarkan dan perhatikan sungguh-sungguh perkataan-perkataan Yesus berikut. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus adalah jalan bagi setiap manusia, siapapun, supaya dapat atau mampu menjadi orang benar, manusia benar. Manusia benar adalah manusia hidup. Tidak ada satupun manusia yang benar. Tanpa mengenal-mengerti Yesus, manusia mati selagi hidup. Tanpa mengenal-mengerti Yesus, tidak satupun manusia mengenal-mengerti Allah pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi seisinya yang adalah roh, tidak kelihatan, seperti angin yang bergerak sekehendaknya. Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Maksudnya, manusia percayalah kepada Yesus, bahwa kemanusiaan Yesus adalah Allah yang kelihatan, dan Bapa yang adalah roh tidak kelihatan seperti angin ada di dalam diri Yesus. Atau paling sedikit, hendaknya manusia percaya pada segala sesuatu yang Yesus kerjakan yang tidak dapat dilakukan seorang manusia, siapapun dia. Yohanes 2 ayat 1-11. Mujizat, keajaiban kealahan Yesus yang pertama, hanya dengan sepatah dua kata Yesus, air dalam 6 tempayan menjadi anggur. Siapapun yang mendengarkan Yesus sembuh dari segala macam penyakit, roh-roh jahat keluar dari manusia yang dirasukinya. Lewi pemungut cukai meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Anak tunggal seorang janda di kota Nain yang mati dihidupkan kembali. Juga Lazarus yang telah 4 hari dikubur hidup kembali. 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh lebih dari 5.000 orang sampai kenyang dengan sisa potongan roti 12 bakul penuh. Hardikan Yesus meredakan angin ribut, dan lain-lain dan lain-lain. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Yohanes 14 ayat 7 Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Manusia mengenal manusia Yesus dan telah melihat Yesus. Tetapi tidak satupun manusia dapat mengenal kealahan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku, yaitu Allah pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi seisinya. Yohanes 15 ayat 16-17 Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain.
Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, perkataan-perkataan Yesus menyatakan dari dirinya sendiri tidak satupun manusia dapat datang kepada Yesus, percaya dan melakukan segala sesuatu yang Yesus ajarkan atau perintahkan, karena Yesus sudah mengatakannya. Kealahan Yesus nyata dari segala sesuatu yang Yesus katakan. Berkuasa, hidup, terjadi, kapanpun, pada siapapun, dimanapun. Ketika Yesus memilih seorang manusia untuk mengikuti Yesus, maka manusia pilihan Yesus itu dimampukan meninggalkan segala sesuatu. Pergi mewartakan kealahan Yesus dengan pikiran, perkataan, tindakan sesuai kehendak dan cara Yesus. Penuh sukacita, menghasilkan buah yaitu manusia yang diselamatkan, dan buah manusia yang diselamatkan itu tetap dan apapun yang didoakan, diminta kepada Allah pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi seisinya akan diberikan dalam nama Yesus. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, Yesus Allah dalam rupa manusia yang dibuang atau tidak diwartakan oleh manusia utusan Allah, utusan Yesus, akan diambil dari manusia itu oleh Allah, oleh Yesus sendiri, lalu diberikan kepada manusia, bangsa pilihan Allah, pilihan Yesus yang lain, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, yaitu manusia-manusia yang diselamatkan, mampu hidup saling mengasihi. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, dari Yesus, suatu perbuatan ajaib di mata manusia. Siapapun manusia yang menolak kealahan Yesus, takut kepada manusia, takut kepada kematian. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan memilih kami, manusia lemah dan berdosa. Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami dengan cara-Mu yang ajaib dan dahsyat, memampukan kami mewartakan kemudian dan kuasa nama-Mu, nama Yesus, menyelamatkan banyak manusia dengan kelimpahan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silahkan hubungi saya, Rita, di 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.